Di sini kita ingin membahas video yang viral teman-teman ya, guru tugas kemarin itu. Jujur saya sebenarnya sakit hati. Kenapa? Saya mantan guru tugas gitu. Dan saya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Naudzubillah kan gitu. Nah, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa sebagian kecil dari guru tugas itu, Kiai, ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Betul. Tapi itu manusiawi dan bukan 90%. Itu mungkin 0,% sekian persen. Iya, 0,%. Nah, kenapa yang ditampilkan malah 0,%-nya? Betul. Bukan 99,99. Nah, sehingga nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai mengayomi masyarakat tidak ditampilkan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, tonton terus akun YouTube Kiai Haji Amin Rifki Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa follow Kiai Haji Amin Rifki Instagram. Semoga manfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama Gus Wafi untuk kesekian kalinya ya. Alhamdulillah tempat kami, gubuk kami yang ada di desa bisa dikunjungi oleh beliau ya, yang sangat mulia insya Allah. Pada kesempatan kali ini seiring dengan ramainya kemarin polemik masalah film yang di launching ya, film terkait guru tugas yang dimana di situ ada bumbu-bumbu semi porno dan lain-lain sebagainya. Ini Gus Wafi ya. Sekarang ini banyak teman-teman YouTuber atau siapa itu membuat film kemarin yang sempat jadi masalah, tapi semuanya sekarang udah terselesaikan. Menurut pandangan Gus Wafi itu gimana? Ketika ada seorang kreator, konten kreator membuat sebuah film, di film tersebut mendiskreditkan guru tugas, padahal nih Gus Wafi sendiri mantan guru tugas. Saya pun juga mantan guru tugas dulu. Yeah. Ini sangat merugikan sekali bagi alma mater pesantren dan dakwah Islam. Mau tidak mau kita harus menyadari bahwasanya jasa-jasa guru tugas itu sangat besar, pengorbanannya juga sangat besar. Mereka bukan enak-enakan di tempat tugas. Mereka meninggalkan pesantren, meninggalkan keluarga, kadang-kadang di tempat-tempat terpencil, dan dengan adanya guru tugas bisa meningkatkan kualitas pendidikan di desa. Karena di desa terus terang aja Gus, kalau guru-guru yang di rumah itu nggak istiqomah Gus. Ya. Ngajarnya itu ke sekolah, ke madrasah, ke pondok itu kadang-kadang ya kalau lagi nggak sibuk bisnis, ya kalau nggak ada urusan lain. Benar. Nah yang bisa menjadi backup ya untuk menutupi kelemahan lembaga-lembaga di madrasah dan pesantren-pesantren pedesaan adalah guru tugas. Jadi jasa guru tugas itu sangat besar sekali. Mereka dengan penuh pengorbanan ya, terlepas guru tugas ada plus minus, namanya juga manusia. Jadi kemarin ini ada polemik, ada sebuah film yang seakan-akan mengangkat sisi-sisi negatifnya guru tugas. Benar. Judulnya guru tugas. Mestinya di film itu yang ditayangkan adalah bagaimana perjuangan guru tugas, bagaimana sisi positif. Jangan dari satu sisi. Betul. Tapi ternyata full dari awal sampai akhir itu isinya cuma memojokkan guru tugas yang notabene secara tidak langsung itu memojokkan pesantren. Betul. Ketika memojokkan pesantren juga memojokkan syiar Islam. Bagaimana menurut pandangan Gus Wafi terkait film yang kemarin sempat viral? Nggak usah saya sebutin itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Terima kasih kepada Kiai Haji Amin Rifki selaku pengasuh Pondok Pesantren Mau'izul Amin Pamekasan Madura yang telah memberikan waktu kepada Al-Fakir. Di sini kita ingin membahas video yang viral teman-teman ya, guru tugas kemarin itu. Jujur saya sebenarnya sakit hati. Kenapa? Saya mantan guru tugas gitu. Dan saya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Naudzubillah kan gitu. Nah, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa sebagian kecil dari guru tugas itu, Kiai, ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Betul. Tapi itu manusiawi dan bukan
90%. Itu mungkin 0, 0, sekian persen. Iya, 0,%. Nah, kenapa yang ditampilkan malah 0, persennya? Betul. Bukan 99,99. Nah, sehingga nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai mengayomi masyarakat tidak ditampilkan di sana. Betul. Nah, ini sangat menyayangkan sekali. Dan apalagi mereka, para aktornya, mengaku-ngaku alumni pesantren A dan B. Betul. Nah, ini kan sudah melakukan kemaksiatan, mengaku-ngaku alumni pesantren, mencemparkan nama pesantren, menviralkan lagi. Betul. Nah, mungkin mereka kira dengan hal itu mereka akan viral. Ya, viral beneran. Akhirnya masuk penjara itu. benar. Ketekah viral itu. Insya Allah. Jadi yang pertama, Rasulullah memang pernah bersabda begini, Kiai. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladzi ba'dahu syarrun mimma qablah. Jadi hari demi hari, kata Rasulullah, yang akan datang akan tambah buruk. Hari demi hari akan tambah buruk. Ini salah satu bukti bahwa dulu ketika Rasulullah awal-awal mengutus para sahabat, termasuk sahabat yang awal-awal diutus sebagai guru tugas adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Betul. Kemudian ada sahabat Mu'ad bin Jabal. Betul. Kemudian ada seperti Sayyidina Ali. Betul. Kemudian para sahabat yang lain. Mereka guru tugas. Mereka yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengajar agama. Atau seperti Ubay bin Ka'ab yang ahli Al-Quran. Nah, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai kepesantrenan yang erat dengan ilmu agama justru malah tidak ditampilkan. Yang diviralkan malah hal-hal yang 0,1%. Betul. Dan seolah-olah itu mewakili semuanya. Ngaku-ngaku alumni pesantren juga. Iya. Ini sebenarnya disayangkan sekali. Dan memang untuk masuk penjara itu sebenarnya kurang, Kiai. Kurang berat itu. Kurang berat. Masuk penjara itu hanya hukuman di dalam negara ya, karena ada undang-undang ITE di sana. Dia wajib seharusnya meminta maaf kepada pesantren di seluruh Indonesia. Bahkan seluruh dunia. Bahkan seluruh dunia. Karena sudah mencemarkan nama-nama baik pesantren. Banyak dosanya yang akan dia tanggung nanti itu. Betul. Ya. Sehingga saya jadi teringat, Kiai, ya, bahwa orang-orang yang menampakkan sebuah kejelekan lalu nanti diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa-dosa orang yang mengikutinya. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ba'dihi min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai'." Kalau kita mengawali kebaikan dalam Islam lalu ada orang-orang yang mengikutinya, maka kita akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang meneladaninya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Tetapi wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ba'dihi min ghairi ayyang qusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang mengawali sebuah kejelekan, menampakkan hal jelek saja di dalam Islam dan ternyata banyak orang-orang mengikutinya, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Sehingga orang-orang yang menampilkan film seperti itu telah masuk dalam sabda Rasulullah, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga ketika mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Film itu terinspirasi hal-hal yang terjadi di barat, Kiai. Betul. Kebarat-baratan. Nah, sehingga orang yang terinspirasi dengan hal-hal yang dilakukan oleh orang kafir, mereka tidak jauh dari mereka. Meskipun status agamanya Islam, di KTP-nya Islam, tetapi apa yang dia lakukan terinspirasi dari barat tidak mencerminkan agama Islam, maka itu menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari orang barat tersebut. Alhamdulillah. Sekian. Ya, jadi itulah ya Gus ya. Begini, mestinya kan judulnya guru tugas. Guru tugas. Apa-apa hal-hal yang baik dari guru tugas itu yang ditampilkan gitu. Saya terus terang saja, saya tidak alergi dengan film-film pendek. Saya pun juga kadang-kadang buat film pendek, teman-teman. Cuma ya, kita lihat masalah dampaknya kemana. Dampaknya yang pertama adalah mencemarkan pesantren. Seakan-akan guru tugas di framing
pelaku kriminal, pelaku mesum dan lain. Yang kedua, konten itu kalau ditonton orang-orang di bawah umur itu juga menumbuhkan syahwat. Benar. Nah ini diantaranya, jadi lebih banyak mafsadatnya. Ketika ditegur Gus, dia bilang begini, ini kan ini fakta kenyataan, pengakuan dari, walaupun fakta masa seperti itu. Apa boleh kita suatu film yang vulgar seperti itu atau fakta disebar-sebarkan kemana-mana? Kan tidak boleh kalau seperti itu. Betul. Jadi bagi teman-teman konten kreator ya berpikirlah dengan jernih, dengan kreatif, dengan pemikiran yang akal sehat, juga mempunyai filter yang baik. Bagaimana buatlah film sebanyak-banyaknya yang mengedukasi, mendidik, memberikan pencerahan terhadap umat generasi muda terhadap hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Jadi walaupun niatnya baik tapi penampilannya atau yang ditampilkan, yang ditonjolkan buruk, maka hasilnya juga buruk. Betul. Itu jadi kita harus bijak dan harus jeli. Jadilah seorang konten kreator yang kreatif dan juga bisa memberikan manfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Saya kira itu yang bisa kita ambil dari fatwa beliau. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya generasi milenial. Jadilah generasi yang terbaik, yang memberikan contoh. Karena film itu adalah jejak digital. Ketika film itu tidak dihapus, maka sampai kiamat pasti akan tetap tayang. Nah, betul. Dan itu sudah melanggar Al-Quran, Kiai. Al-Quran kan mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Islam ini Allah datangkan setelah Allah memilih Bani Israel sebagai umat pilihan. Betul. Lalu Allah datangkan umat Islam sebagai umat terbaik yang tugas kita itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Betul. Perkara baik kita serukan, perkara buruk kita cegah. Betul. Nah, sehingga kalau terbalik, perkara buruk kita tampakkan, perkara baik kita simpan. Nah, ini sudah melanggar Al-Quran juga. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Ya kira itu luar biasa ya. Jadi kita sebagai umat Islam, ayo kita tampakkan hal-hal yang baik dari Betul. agama Islam. Jangan menambahkan hal-hal yang buruk. Juga kadang-kadang ada laga gitu Gus. Orang Madura gini. Udah teman-teman, kalau hal-hal yang buruk dari Madura jangan disebarluaskan, jangan diviralkan. Apalagi tradisi-tradisi Islam kita ini harus menunjukkan bahwa kita agama yang berakhlak, agama yang beretika, agama yang bermoral. Itu yang harus kita kedepankan daripada yang lain. Betul. Saya kira cukup sekian ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya pencerahan dari guru kita Gus Abdul Wafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.